Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas soal market research lagi nih. Kita riset produk, kemana sih negara potensialnya atau negara tujuan ekspornya. Nah, produk apa yang mau kita bahas di video kali ini? Itu adalah ini dia. Ya betul, adalah sidat. Bagi teman-teman yang nggak tahu sidat itu apa, sidat atau big eel adalah sejenis ikan yang bentuk tubuhnya panjang seperti ular dan hidup di air tawar maupun laut. Dalam bahasa Inggris, ikan ini sering dikenal sebagai eel. Sidat memiliki kemampuan unik karena bisa hidup di dua jenis lingkungan, air tawar dan air laut, dalam siklus hidupnya. Jadi, sidat dewasa ini hidup di air laut atau air asin. Kemudian ketika waktunya kawin, dia akan berenang menuju air tawar, kemudian kawin dan bertelur. Kemudian dia akan kembali lagi ke air asin atau air laut. Nah, si telur-telur ini ketika dia sudah menetas, dia akan berenang menuju air asin kembali untuk hidup dan besar di air asin. Sampai siklus kawinnya itu kembali lagi, baru dia akan kembali ke air tawar lagi. Kira-kira seperti itu siklus dari sidat atau big eel ini. Sidat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama di Jepang, di mana sidat dikenal sebagai unagi, merupakan bahan makanan yang sangat populer. Karena itu, budidaya sidat menjadi salah satu peluang bisnis ekspor yang sangat menjanjikan. Perairan di Indonesia dikaruniai flora dan fauna yang sangat berbagai macam. Termasuk sidat ini, ada beberapa jenis sidat yang memang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Anguilla bicolor, Anguilla marmorata, Anguilla celebesensis, Anguilla interoiris, dan Anguilla megastoma. Namun, sidat yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi peminat yang paling besar untuk ekspor adalah sidat bicolor atau Anguilla bicolor. Ini juga dikenal sebagai Japanese big eel ya, atau dekat dengan Japanese big eel. Tidak sama, tapi dekat dengan Japanese big eel. Ada beberapa perairan di Indonesia yang menjadi salah satu penghasil sidat terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah di Banyuwangi, Jawa Timur, di Cilacap, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, Lebak, Banten, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Jadi kalau kalian ingin mencari sidat atau benih sidat untuk dibudidayakan kemudian diekspor, ya kalian bisa cari ke daerah-daerah tersebut atau provinsi tersebut. Untuk di video kali ini pembahasan sidat kita spesifik kepada sidat beku dengan HS code 030326, di mana importir terbesarnya adalah Hong Kong dengan nilai impor 6,4 juta US dollar, Polandia sebesar 4,8 juta US dollar, Jerman dengan nilai impor 4,1 juta US dollar, China dengan nilai impor 3,5 juta US dollar, dan Rusia dengan nilai impor 2,9 juta US dollar. Pada tahun 2023, Indonesia sebenarnya sudah ekspor sidat ini, yaitu sebesar 6,9 juta US dollar atau setara 112 miliar rupiah. Kalau di dunia, itu nomor 2 di dunia eksportir terbesar sidat. Kalian pasti nggak nyangka kan? Atau malah baru tahu nih bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar sidat di dunia. Nah, ini menjadi opportunity nih untuk kalian kalau kalian mau membudidaya sidat dan mengekspornya ke negara-negara yang tadi kita sebutkan. Di mana dari 112 miliar nilai ekspor pada tahun 2023 biasanya diekspor ke negara seperti China dengan nilai transaksi 6,5 juta US dollar, Hong Kong sebesar 408.000 US dollar, Thailand sebesar 41.000 US dollar, Taiwan sebesar 12.000 US dollar, dan Malaysia sebesar 3.000 US dollar. Jadi bagi kontainerian yang ingin mengekspor sidat, ya kalian bisa tawarkan ke negara-negara yang tadi ya, sebelum kita memperluas pasar lagi ke negara-negara seperti Amerika dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari HS code-nya, sidat beku ini termasuk ke dalam barang dibatasi ekspornya. Jadi dari pemerintah Indonesia dia mensyaratkan selain NIB dan NPWP badan, dia harus punya adalah persetujuan ekspor atau PE ikan. Itu baru dari pemerintah Indonesia. Belum dari pemerintah negara tujuan ekspor. Kalian harus tanyakan kepada buyernya, kira-kira dokumen apa yang dibutuhkan untuk impor clearance-nya.
Umumnya biasanya seperti invoice packing list, kemudian si waybill atau BL, PEB-NPE, phytosanitary certificate, health certificate, dan surat keterangan asal atau COO. Tapi ini harus dipastikan dulu ke buyernya, karena buyernya yang tahu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk impor clearance-nya. Supaya apa? Supaya proses ekspor dan proses impor bisa smooth, bisa matching, nggak ada barang yang terkendala, tertahan di pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik dari bagian ini tentunya adalah pasti kalian tanya harganya nih, berapa sih harganya? Nah, ini berdasarkan data dari kawasui.co.jp, harga sidat hidup di Jepang berkisar 8.750 yen per kilo atau sekitar 950.000 rupiah per kilonya. 950.000 per kilo. Mungkin kalau harga ekspor ya sekitar 350.000 atau 450.000 ya, sekitar itu. Tergantung dari jenis sidat dan juga kualitasnya itu sendiri. Nah, kalau kalian sudah tertarik nih karena harganya tinggi, potensinya bagus, opportunity-nya luar biasa, nah kalian bisa tawarkan ke buyer berikut ini. Nah, kira-kira seperti itu riset kami mengenai sidat. Bila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video berikutnya, and bye.